Nggak ada yang lebih penting daripada Allah Ta'ala. Ingatkan bagaimana hadis Nabi SAW, setiap orang yang sholat maka Allah Ta'ala itu menghadap kepada orang yang sholat itu, sampai jika terlintas dalam hatinya sesuatu yang bukan Allah, bukan terkait dengan Allah, maka Allah Ta'ala berkata kepadanya, oh hambaku terlintas di dalam dirinya sesuatu yang bukan terkait denganku, dan dia menganggap diriku, dia menganggap sesuatu itu lebih baik dariku, maka dimaafkan sekali. Terlintas lagi, ngomong lagi Allah Ta'ala, oh hambaku terlintas dalam dirinya sesuatu yang dianggap lebih baik daripada aku, dan itu dianggapnya lebih penting daripada aku, dimaafkan lagi untuk kedua kalinya. Ketiga kalinya juga seperti itu, maka kemudian Allah mencampakkan sholatnya seperti kalian mencampakkan baju yang sudah usang, tak dipakai lagi. Nah, seperti itu. Pernah nggak kalian mencampakkan baju yang usang, serbet gitu ya, yang sudah nggak dipakai lagi, dicampakkan begitu, nggak diperlukan lagi sama sekali. Seperti itu. Nah, ingat itu, kalau sholat itu ingat itu terus. Jadi supaya nggak seperti itu, bagaimana caranya? Disiasati. Semua itu harus disiasati. Kita itu dikasih akal itu tuh dipakai dan digunakan. Jadi setan itu pinter menggunakan akalnya. Allah ciptakan setan itu dengan akal juga, sehingga dia itu bisa mensiasati gerak-geriknya, ucapannya, menggunakan sampai perempuan pun dijadikan sebagai umpannya. Dinar itu, dirham itu dijadikan sebagai umpannya, senjatanya. Kata Nabi SAW seperti itu. Kenapa? Dia menggunakan siasatnya, menggunakan akalnya. Kita juga seperti itu. Gunakan akal kita, supaya kita menggunakan akal kita untuk meraih kehusukan dalam sholat kita. Bagaimana caranya? Sibukkan hati kita. Karena hati kita itu akan lalai ketika dia tidak sibuk. Jadi hati kita, sebagaimana saya jelaskan, dua hal. Kalau kita tidak menyibukkan dua hal itu, maka kita akan tersibukkan. Apa itu? Waktu dan hati. Waktu kita tidak sibukkan, maka waktu itu akan menyibukkan kita. Yang kedua adalah hati. Kalau kita tidak menyibukkan dengan sesuatu yang kita anggap itu berfaedah, maka kita akan disibukkan dengan sesuatu yang tidak ada faedahnya nantinya. Jadi bagaimana cara menyibukkan hati kita dalam sholat? Apa yang kita baca itu berusaha mengerti dengan artinya. Jangan lupa. Kapan lupa? Balik lagi. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Bayangkan terus artinya itu apa? Artinya per kalimat difahami. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, difahami itu artinya apa. Terus Allahu Akbar, Allah Maha Besar, terus Subhan Rabbiyal Azim wa bihamdi, itu artinya apa. Bayangkan terus jangan sampai lepas. Jadi rumah itu didatangi oleh pencuri ketika dia itu kosong. Kalau ada isinya, ada orangnya, ada penghuninya, dia nggak bakal datangi. Begitulah perumpamaan hati itu. Ketika sholat kita itu kosong, maka gampang didatangi oleh setan. Jadi supaya tidak didatangi oleh setan, terus hadir. Hadir itu tuh maksudnya. Jadi dihadirkan hati kita untuk merenungi apa yang kita baca. Jadi jangan kita berhayal surga, berhayal neraka. Itu gampang untuk mudah untuk terabaikan, terlalaikan. Begitu kita lupa sedikit, langsung bisa dimasukkan dengan sesuatu yang lainnya. Tapi kalau kita berusaha untuk mengerti arti daripada apa yang kita baca, itu lebih mudah. Karena apa yang kita baca selalu kita dengar. Subhan Rabbil Azim wa bihamdi, apa artinya? Rabbana lakal hamdu, itu apa artinya? Itu dibaca. Lalu ketika baca Al-Quran, apa artinya? Renungkan. Itu. Kalau kita seperti itu dari awal sholat sampai akhir sholat, udah nggak bakal ada kesempatan setan itu masuk ke dalam sholat kita. Sehingga sholat itu menjadi sholat yang diterima. Sholat yang dikatakan oleh Nabi SAW, laisa lil musalli min sholatihi illa ma'akila minha. Orang yang sholat itu tidak mendapatkan apapun daripada sholatnya kecuali yang dia khusyuk. Kalau nggak ada khusyuknya, ya berarti nggak dapat apa-apa. Semua tergantung dari kehusukannya. Jadi kalau kita nggak khusyuk sama sekali, ya udah nggak ada pahalanya sama sekali. Memang wajib mengeluarkan kita daripada kewajiban kita sholat, tapi apa gunanya? Kalau seumpama kita itu ternyata tidak mendapatkan pahala daripada sholat kita, buat apa?
Nah, jadi itu caranya.